Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas kembali soal-soal latihan dan ulangan teks ulasan sesi kedua kelas 8 SMP. Nah, anak-anak ibu semuanya, kemarin kita sudah membahas 5 soal pada sesi pertama dan sekarang kita membahas 5 soal lagi untuk sesi kedua. Nah, yuk kita cek. Yang pertama, ada pertanyaan, teks yang mengulas suatu karya disebut apa? Nah, kalian sudah bisa melihat jawabannya. Betul, jawabannya adalah ulasan. Mengulas sama dengan membahas atau mengapresiasi sebuah karya itu merupakan sebuah pekerjaan yang mana itu dinamakan dengan teks ulasan. Jadi nama teksnya adalah teks ulasan. Kalau drama itu dipentaskan. Dia bukan sebuah teks yang mengulas, tetapi sebuah teks yang diciptakan untuk dipentaskan. Sementara berita adalah sebuah teks yang berisi informasi fakta di masyarakat. Dan ini bukan mengulas sebuah karya penciptaan, tetapi hanya memberikan suatu fakta lalu dituliskan dalam bentuk tulisan. Eksplanasi adalah teks yang menjabarkan kondisi sosial maupun alam yang biasa dipakai sebagai literatur untuk teks-teks pelajaran. Jadi jelaslah di sini jawabannya adalah ya, ulasan. Ulasan bisa disebut juga dengan resensi, ya, mengapresiasi sebuah karya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apabila membahas sebuah buku, aspek-aspek yang perlu kita sampaikan adalah, kalau kita melihat soal ini termasuk jenis soal yang sedikit lebih ke atas, yaitu HOTS. Soal yang mungkin akan memancing kamu untuk bernalar, untuk mengira-ngira kira-kira apa jawabannya, karena memang antara jawaban A, B, C, ataupun D itu memiliki hampir kesamaan atau hampir-hampir benar. Oke, kita tahu struktur pada teks ulasan. Struktur teks ulasan secara umum, secara bagian besar, itu terdiri dari 3 bagian besar, yang mana bagian besar ini apa saja? Yang pertama, yaitu gambaran umum isi buku atau pengenalan. Lalu, analisis perbagian sebagai paparan argumen atau pendapat. Jadi ada pendapat di situ. Kalau tadi isi buku, barangkali mengenalkan buku sekaligus meringkas cerita ataupun isi di dalam buku itu. Lalu dianalisis, dan yang terakhir adalah memaparkan keunggulan dan kelemahan buku sebagai sebuah penilaian. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sini ada A, ukuran buku, nilai buku, tebal buku. Jika kamu melihat opsi ini, maka kamu langsung teringat ini merupakan identitas buku. Tapi ada satu yang bukan, yaitu nilai buku. Nilai buku tidak masuk di dalam identitas, struktur yang identitas, tetapi dia masuk ke dalam bagian penilaian. Tebal buku masuk, namun kita tidak meminta bagian aspek identitas di sini. Kita meminta 3 struktur bagian yang besarnya, yang paling pentingnya, bukan identitasnya. Jadi kita di sini mengambil yang bagian besarnya. Sama seperti opsi yang B, jenis buku. Ada di situ jenis buku, tidak diperlukan jenis buku. Kemudian C, isi buku, ilustrasi buku, dan manfaat buku. Ilustrasi buku barangkali itu tidak terlalu penting. Jadi bagian yang jenis buku dan ilustrasi buku itu kan bagian yang mungkin hanya tambahan yang tidak menjadi bagian opsi yang sangat penting di dalam struktur sebuah teks ulasan. Maka kita ambil yang jawabannya adalah ya betul D. Gambaran umum isi buku
analisis perbagian, lalu keunggulan dan kelemahan buku. Jadi tadi ada 3 struktur, ada 3 aspek, yaitu gambaran umum isi buku, analisis perbagian, dan keunggulan serta kelemahan buku. Jawabannya D. Oke, sekali lagi, kenapa A, B, dan C bukan jawabannya? Karena kita ingin mencari struktur yang besar, tidak hanya identitas, tidak hanya penilaian, tidak hanya bagian analisis, tapi seluruhnya satu kesatuan aspek dari aspek gambaran umum analisis sampai ke unggulannya. Jadi yang paling lengkap adalah yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Bacalah penggalan teks berikut ini. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik sebab novel ini serius dan tidak cukup menghibur. Cuplikan ini sebaiknya ditempatkan dalam pembahasan tentang apa? Ingat lagi struktur pada sebuah teks ulasan. Ada kekurangan, kekurangan dan keunggulan atau analisis unsur-unsurnya. Nah, kita perhatikan ada kata-kata sulit sekali menemukan kekurangan. Artinya ini adalah kelebihan dari buku ini. Tetapi di bagian akhir ada kata-kata, bagi siswa yang tidak senang membaca karya sastra, memang buku ini tidak begitu menarik. Artinya ada pula kelemahan dari buku ini. Berarti teks ini merupakan cuplikan kekurangan sekaligus kelebihan novel atau isi buku ini. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Berikut ini merupakan konjungsi temporal, yaitu, ingat, apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Menyatakan waktu juga dipakai sebagai kronologis, maka bisa pula disebut dengan konjungsi kronologis. Kita lihat opsi A. Sebab itu karena sebab maka dia termasuk kategori konjungsi penyebab atau ya kausalitas. Atau, kata dan sama. Ini merupakan konjungsi yang lain, bukan konjungsi temporal tentunya, karena tidak menyatakan urutan waktu. Kemudian yang D, kata kemudian. Kemudian, setelah itu, lalu. Iya, betul. Ini adalah konjungsi yang kita maksud, yaitu temporal atau waktu atau kronologis. Karena dipakai dalam urutan-urutan waktu. Oke, nomor 5. 100 peserta lomba dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Kalimat ini termasuk jenis kalimat apa? Iya, kamu bisa langsung menemukan merupakan kalimat fakta. Kenapa? Kalau argumentasi itu adalah pendapat, maka harus ada pendapat di sini. Tapi tidak ada pendapat seseorang di sini. Lalu kalau pertanyaan harus ada sebuah tanda tanya paling tidak. Tapi di sini tidak ada, lalu tidak ada memang unsur-unsur bertanya. Lalu saran itu menasihati, tidak ada menasihati di sini, maka sudah pastilah inilah fakta. Dan satu lagi, kenapa ini fakta? Yaitu ada bahasa-bahasa yang menyatakan data-data dengan angka-angka, yang mana angka selalu dipakai untuk suatu pernyataan objektivitas. Oke? Nah, baik anak-anak ibu, sekarang semuanya sudah bisa memahami 5 soal sesi kedua ini. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Tapi sebelum keluar dari channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ingat, subscribe, like, komen, dan share. Jangan terburu-buru. Ulangi lagi,
baca lagi, dengarkan lagi supaya nilainya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.